Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Devi Arsanti dengan NIM 19522118. Kemudian ada teman saya Yesi Rahmawati dengan NIM 1952211141. Kemudian ada Ananda Putri Wibowo dengan NIM 1952211144. Yang selanjutnya ada Satrio Bayu Segoro yaitu dengan NIM 1952211149. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem teknik dokumentasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, jadi di dalam sistem teknik dokumentasi ini itu merupakan sebuah dokumentasi yang menjelaskan cara sistem bekerja atau cara kerja sistem, termasuk siapa saja, apa saja, kapan dan di mana, mengapa, dan bagaimana entry data itu terjadi penyimpanan data ataupun output informasi dan sistem pengendaliannya itu bagaimana. Nah, pendokumentasian sistem itu meliputi diagram, bagan alir, tabel, dan representasi grafis dari data dan informasi. Seperti deskriptif naratif atau dari sistem ini merupakan penjelasan atau langkah-langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Dalam bab ini kita akan menjelaskan 3 alat dokumentasi yang sistemnya itu umum, yaitu ada diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Nah, alat-alat dokumentasi ini sangat penting pada level-level tertentu. Contohnya, pada level minimum, seseorang itu harus dapat membaca dokumentasi untuk menentukan cara bagaimana sistem itu bekerja. Kemudian, mungkin juga diperlukan untuk mengevaluasi dokumen guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internalnya untuk merekomendasikan peningkatan. Selain itu juga untuk menentukan jika terjadi sistem yang diajukan itu memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemungkinan lebih banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau diajukan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sebelum ke diagram arus data, kita sedikit cerita, yaitu akuntan itu menggunakan teknik dokumentasi itu secara ekstensif. Standar akuntansi itu mensyaratkan bahwa auditor independen itu memahami prosedur pengendalian internal, manual, dan terotomatisasi yang digunakan untuk oleh suatu entitas. Nah, satu cara yang baik untuk memperoleh pemahaman ini adalah menggunakan model proses bisnis atau bagan alir untuk mendokumentasikan sistem, karena beberapa penggambaran grafik lebih siap mengungkapkan kelemahan dan kekurangan pengendalian internal. Contohnya itu pada Sarbanes-Oxley Act SOX pada tahun 2002 itu mensyaratkan laporan pengendalian internal dalam laporan tahunan perusahaan publik itu harus yang pertama itu menyatakan bahwa manajemen ini bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga struktur pengendalian internal yang memadai. Kemudian yang kedua ini mengukur keefektifan pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Kemudian SOX juga merinci bahwa auditor perusahaan harus mengevaluasi pengukuran manajemen struktur pengendaliannya perusahaan dan menguji keakuratannya. Pengesahan auditor sebaiknya meliputi notasi khusus mengenai kerusakan signifikan atau ketidakpatuhan material yang ditemukan selama pengujian pengendalian internal. Nah, untuk melakukannya, mereka itu harus dapat mempersiapkan, mengevaluasi, membaca jenis dokumentasi yang berbeda, dan model proses bisnis maupun bagan alir. Nah, pada diagram arus data ini, diagram arus data sendiri itu merupakan penjelasan arus data dari organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol pertama yang nanti akan ditujukan kepada figur 3.1. Nah, diagram arus data ini terdiri dari 3 alur. Yang pertama ada sumber data, yang kedua ada arus data, dan yang ketiga itu ada tujuan data. Nah, sumber data ini adalah entitas yang mengirim dan dikirim untuk sampai ke tujuan data, kemudian diterima oleh tujuan data dan digunakan untuk sistem. Nah, entitas dapat
menunjukkan sumber atau tujuan. Keduanya diwakili oleh simbol yang persegi. Nanti akan dijelaskan pada figur 3.1. Kemudian ada arus data. Arus data ini merupakan perpindahan data di antara proses penyimpanannya, sumber, dan tujuannya. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati proses transformasi data ini. Karena jika tidak ada prosesnya, maka suatu data itu tidak akan mencapai tujuannya. Nah, arus data dilabeli untuk menunjukkan data apa saja yang mengalir. Satu-satunya pengecualian adalah arus data antara proses dan penyimpanan data seperti arus data dalam figur 3.3 nanti. Nah, kemudian tujuannya ini kan untuk menerima sumber data dari data awal tadi. Nah, figur 3.1. Pada figur 3.1 ini digunakan untuk merepresentasikan 4 elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan datanya, arus data, kemudian proses transformasinya, dan penyimpanan datanya. Kemudian yang pertama ini ada simbol kotak. Di sini simbol kotak ini menunjukkan bahwa dia itu sumber dan tujuan datanya, yaitu organisasi yang mengirimkan dan menerima data dari sistem yang diberikan oleh kotak persegi itu. Kemudian sampailah ke tujuan data untuk menjadi data sync. Kemudian yang kedua, arus data merupakan garis lurus atau garis lengkung yang dengan panah. Nah, tujuannya ini untuk membawa datanya sampai ke tujuan datanya. Kemudian yang ketiga ini adalah ada simbol lingkaran. Lingkaran itu menunjukkan proses-proses transformasinya, yaitu proses yang mentransformasikan data dari input ke output diwakilkan oleh lingkaran. Nah, data ini seringkali disebut gelembung atau bubbles. Kemudian yang keempat, simbol yang keempat ini merupakan 2 garis horizontal sejajar, yaitu disebut sebagai penyimpanan data. Maka data yang sebelum sampai ke tujuan data itu akan disimpan dalam penyimpanan data. Dan yang terakhir ada simbol segitiga, yaitu berupa pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendampingnya. Kemudian pada tabel 3.2 itu menunjukkan bahwa input C, proses C adalah arus data D dan E. Arus data E dikirimkan ke tujuan data J. Nah, proses F itu menunjukkan arus data D dan G sebagai input dan menghasilkan arus data I dan K sebagai output. Arus data G datang dari dan mengembalikan ke penyimpanan data H. Arus data I dikirimkan ke tujuan data K. Jadi sumber datanya itu A, kemudian dibawa lagi ke proses C dan sampai ke tujuan data K dan J, kemudian ada penyimpanan data di data H. Kemudian figur 3.3 memberikan judul spesifik untuk setiap proses yang digambarkan dalam figur 3.2 dan 3.3. Nah, digunakan untuk menguji 4 elemen dasar di akhir tadi secara lebih mendetail. Nah, kemudian dalam figur 3.3 ini, karena arus data biasanya jelas dalam arus data G dan data dari file piutang diambil, diperbarui dan disimpan kembali dalam file. Arus data lain dalam figur 3.3 ini adalah B sebagai pembayaran pelanggan, D sebagai data pengiriman uang, dan E sebagai setorannya, serta I adalah data piutangnya. Jika 2 atau lebih arus data bergerak bersama, garis tunggal digunakan. Contohnya arus data B sebagai pembayaran pelanggan terdiri dari pembayaran dan data pengiriman uang. Kemudian proses 1.0 atau proses pembayaran ini membagi keduanya dan mengirimkan ke arah yang berbeda. Data pengiriman uang D digunakan untuk memperbarui catatan piutangnya, dan kemudian pembayaran E didepositokan pada bank. Jika data mengalir secara terpisah atau 2 garis digunakan, contohnya seperti figur 3.4 ini menunjukkan 2 garis karena permintaan pelanggan L tidak selalu menyertai pembayaran atau pembayaran B.
Jika diwakilkan oleh arus data yang sama, maka elemen-elemen yang terpisah dan tujuan keduanya yang berbeda tidak jelas dan DAD lebih sulit untuk diinterpretasikan. Nah, kemudian ada yang namanya proses. Proses ini terjadi untuk merepresentasikan transformasi data. Figur 3.3 tadi menunjukkan bahwa proses pembayaran C itu membagi pembayaran pelanggan ke dalam data pembayaran dan cek dan yang didepositokan ke bank. Proses piutang yang diperbarui atau pada F itu menggunakan data pembayaran D dan piutang H untuk memperbarui catatan piutang dan mengirimkan data piutang ke manajer kredit. Kemudian terjadinya penyimpanan data itu untuk tempat data disimpan. DAD tidak menunjukkan media penyimpanan fisik seperti penyedia ataupun kertas. Yang digunakan untuk menyimpan data ialah seperti yang ditunjukkan pada figur 3.3. Penyimpanan data H dipresentasikan oleh garis horizontal dengan nama file yang tertulis di dalam garis. Selanjutnya, subpembagian DAD. DAD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagi level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Level DAD tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengelolaan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Aston menggambarkan figur 3.5 untuk mendokumentasikan prosedur pemrosesan penggajian pada S dan S. Sistem pemrosesan penggajian menerima data kartu waktu dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data-data ini menghasilkan yang pertama, laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah. Yang kedua, cek pembayaran karyawan. Yang ketiga, cek penggajian pada akun penggajian di bank. Dan yang keempat, informasi penggajian untuk manajemen. Aston membuat diagram konteksnya dan membuat DAD level 0 atau disebut level 0 karena ada titik desimal yang berarti 0, yaitu 1,0, 2,0 dan lain-lain yang ditunjukkan pada figur 3.6 ini. Beberapa input dan output data telah dikeluarkan dari DAD. Contohnya dalam proses 2,0, arus data masuk dan keluar tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lainnya yang tidak digambarkan atau tabel pajak dan register penggajian. Arus data ini adalah internal untuk aktivitas membayar karyawan dan ditunjukkan pada level DAD selanjutnya. Aston menggambarkan proses 2,0 atau membayar karyawan untuk membuat DAD level 1 yang memiliki satu tempat desimal, yaitu 2,1, 2,2, dan lain-lain. Figur 3.7 ini memberikan hal yang lebih mendetail mengenai pengolahan data yang terlibat dalam pembayaran karyawan, dan hal itu termasuk tabel tarif pajak dan register penggajian arus data yang dihilangkan dari figur 3.6. Sama halnya, setiap proses figur 3.6 dapat dibuat menggunakan DAD level 1 untuk menunjukkan level detail yang lebih besar. Berikut beberapa pedoman umum untuk mengembangkan DAD. Yang pertama, memahami sistem. Yang kedua, mengabaikan aspek tertentu dari sistem. Yang ketiga, menentukan batasan sistem. Yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Yang kelima, mengidentifikasi arus data. Yang keenam, mengelompokkan arus data. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses transformasi. Yang kedelapan, mengelompokkan proses transformasi. Yang kesembilan, mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. Yang ke-10, mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data. Yang ke-11,
memberi nama semua elemen DAD. Yang ke-12, membagi subbagian DAD. Yang ke-13, memberikan nomor yang berurutan pada setiap proses. Yang ke-14, menyempurnakan DAD. Yang ke-15, mempersiapkan salinan akhir. Selanjutnya yaitu bagan alir. Bagan alir adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis yang dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumentasi. Sebagian besar bagan alir digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Macam-macam simbol bagan alir. Yang pertama, simbol input atau output, menunjukkan input atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan. Ini menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan. Ini menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain. Ini menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir. Berikut pedoman umum untuk mempersiapkan bagan alir. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bagan alir. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagian ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Jenis bagan alir yang pertama yaitu bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart. Digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Bagan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi sistem seperti arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas yang tidak memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pada arus dokumen atau prosedur tanggung jawab yang menyebabkan penundaan pemborosan. Yang kedua yaitu bagan alir sistem atau sistem flowchart, menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Berikut adalah contoh dokumen bagan alir pemrosesan penggajian di S&S. Gambar di atas merupakan contoh lanjutan dari dokumen bagan alir pemrosesan penggajian di S&S. Selanjutnya yaitu pedoman untuk mempersiapkan bagan alir. Yang pertama, memahami sistem. Memahami sistem di sini adalah mengembangkan pemahaman ini dengan mewawancarai pengguna, pengembang, dan manajemen atau memberikan kuesioner yang lengkap dengan membaca deskriptif naratif sistem atau dengan menjalankan melalui transaksi sistem. Yang kedua, mengidentifikasi entitas untuk dibuat bagan alir, mengidentifikasi departemen, fungsi-fungsi pekerjaan, dan pihak eksternal, mengidentifikasi proses bisnis, dokumen, arus data, dan prosedur pengolahan data. Yang ketiga, mengelola bagan alir. Mengelola bagan alir di sini adalah mendesain bagan alir sehingga data mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ketika sesuai, pastikan bahwa semua prosedur dan proses ada dalam urutan yang sesuai. Tunjukkan tempat dokumen atau proses dimulai, tempat data diproses, dan tempat data disimpan dan dikirim. Tunjukkan disposisi final dari semua dokumen untuk mencegah kelonggaran yang membuat pembaca dibuat berputar-putar. Tunjukkan data yang dimasukkan ke dalam atau diambil dari database yang melewati operasi pemrosesan atau program komputer pertama. Dalam hal ini, bagan alir dokumen bagilah dengan bagan alir ke dalam kolom-kolom dengan label.
Yang keempat, secara jelas labeli semua simbol. Di sini adalah tulislah deskripsi sumber, input, proses, output, atau tujuan di dalam simbol. Gunakan kepala panah pada semua garis arus. Yang kelima, konektorkan halaman. Jika bagian alir tidak sesuai dengan halaman tunggal, secara jelas berilah nomor halaman dan gunakan konektor luar halaman untuk memindahkan satu halaman dari halaman lainnya. Ketika diinginkan, konektor dalam halaman dapat digunakan untuk mencegah kelebihan garis arus dan untuk menghasilkan halaman yang terlihat rapi. Secara jelas labeli semua konektor untuk menghindari kebingungan. Yang keenam, gambar sketsa kasar dalam bagan alir. Perhatikanlah dengan seksama konten yang diambil dibandingkan membuat gambar yang sempurna. Beberapa sistem dapat dibuat dengan bagan alir dalam draft tunggal. Tinjaulah dengan orang-orang yang mengenal sistem. Pastikan semua bagan alir yang digunakan konsisten. Kemudian yang ketujuh, gambarlah salinan final bagian alir. Di sini yaitu tempatkan nama, tanggal, dan nama orang yang mempersiapkan bagan alir pada setiap halaman. Untuk materi yang terakhir tentang bagan alir program dan diagram proses bisnis. Untuk bagan alir program yaitu mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. Bagan alir program menjelaskan logika khusus yang digunakan untuk memproses yang ditujukan pada bagan alir sistem. Berikut adalah figur atau bagan alir sistem pemrosesan penjualan di SNS atau proses berlangsungnya bagan alir sistem pemrosesan. Kemudian yang ini adalah figur tentang hubungan antar bagan alir sistem dan program. Untuk yang selanjutnya adalah pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis atau DPB, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dan memahami proses bisnis, yang kedua mengabaikan komponen-komponen tertentu, yang ketiga memutuskan seberapa detail yang dimasukkan, yang keempat mengelola bagan alir, yang kelima memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram, yang keenam adalah menggambar sketsa kasar DPB, yang terakhir adalah menggambar salinan final DPB. Untuk penjelasan yang berikutnya adalah tentang diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau DPB adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya adalah aktivitas dalam siklus pendapatan. Di antaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Seperti halnya ada berbagai aktivitas yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Di antaranya adalah mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Ini adalah tabel atau figur 3 strip 12 tentang simbol atau arti diagram proses bisnis. Ini adalah figur 3 strip 13 tentang diagram proses bisnis pemrosesan penggajian di SNS. Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang sistem teknik dokumentasi. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.